Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Dalam Sapa Jemaat pada hari ini, saya mau menyapa kita semua yang berada di rumah ataupun juga yang mungkin sedang ada dalam perjalanan. Baik yang sedang bekerja di rumah ataupun juga yang sedang bekerja di kantor. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini dalam Sapa Jemaat kita mau membahas satu tema yang menarik, yaitu jangan iri hati. Berbicara tema kita mengenai jangan iri hati, saya menjadi teringat dengan satu lagu yang dipopulerkan oleh Kus Plus. Dan lagu itu juga berjudul Jangan Iri Hati. Mungkin bagi sebagian anak milenial tidak mengetahui tentang lagu ini atau tidak pernah mendengarnya. Tetapi bagi Bapak Ibu tentu saya yakin tahu tentang Kus Plus dan juga mungkin pernah mendengar tentang lagu ini. Bapak Ibu, di lagu ini ada sepenggal lirik yang saya suka. Yaitu kira-kira lagunya seperti ini. Kalau kau tak mengerti, kau terus iri hati, habis waktumu, dan kau terus begini. Di lirik lagu ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti, kita terus iri hati, diingatkan bahwa kita bisa menghabiskan waktu kita. Mengapa? Karena iri hati membuat kehidupan kita menjadi berfokus hanya kepada kemampuan orang lain atau kelebihan orang lain yang kita rasa lebih baik daripada diri kita sendiri. Sehingga kalau iri hati, waktu kita tuh hanya habis untuk membincangkan tentang apa yang menjadi kelebihan orang dan terus berfokus pada apa yang menjadi kelemahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kali ini kita bersama-sama mau melihat untuk jangan iri hati. Saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian membaca satu ayat dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ayat ini merupakan sebuah bagian dari kalimat atas pembelaan Stefanus. Ketika ia didakwa, ia berada di tengah-tengah mahkamah, di tengah-tengah orang banyak. Saat itu ia mengatakan beberapa perkataan pembelaan atas dirinya. Dia mencantumkan kisah bagaimana kisah Yusuf yang pada saat itu dijual oleh saudara-saudaranya. Dan dikatakan di sini karena rasa iri hati. Mengapa Bapak Ibu Stefanus mengangkat mengenai kisah Yusuf dan juga tentang iri hati? Karena Stefanus sendiri melihat bagaimana ternyata iri hati itu terus ada di dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada saat ini, tetapi dari zaman dulu, ternyata iri hati itu tidak membangun kehidupan manusia, tetapi malah menghancurkan kehidupan diri sendiri dan juga bahkan dikatakan mengancam kehidupan orang lain. Stefanus mau merujuk kisah ini karena melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf pada saat itu yang iri kepada Yusuf. Ia lebih disayang oleh ayah dan ibunya karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa ia anak kesayangan dari sang ayah. Sehingga saudara-saudaranya ini merasa iri dengan Yusuf. Dan Yusuf juga memiliki perawakan yang lebih cakep dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Sehingga bisa saja bagi saudara-saudaranya mereka iri. Yang menjadi berbahaya Bapak Ibu, ketika iri hati sudah ada di dalam diri seseorang, itu saja sudah membahayakan. Apalagi ketika iri hati ini ternyata menjadi iri hati yang komunal atau iri hati yang bersama-sama. Bayangkan ketika bukan hanya satu orang yang iri, tapi ada begitu banyak orang, akhirnya apa? Yang terjadi malah kehidupan Yusuf menjadi terancam dengan dia dijual dan juga dia menjadi dibuang oleh saudara-saudaranya. Karena rasa iri mereka bersama-sama sepakat untuk menjual Yusuf.
Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di sini Stefanus juga ingin mengatakan sebenarnya kepada orang-orang pada saat itu bahwa rasa iri memiliki sebuah dampak yang sangat buruk. Karena dari iri hati pun Yesus akhirnya mengalami penyalipan di atas kayu salib. Karena apa yang terjadi kepada Yesus itu pun juga melalui hasil dari iri hati. Orang-orang pada saat itu yang berada di dekat Yesus, mereka curiga, mereka khawatir bagaimana Yesus yang baru datang di tengah-tengah komunitas mereka ternyata mendapatkan pamor. Ternyata mereka melihat Yesus mendapatkan sorotan, sehingga mereka juga merasa terancam dan mereka merasa iri. Siapa sih Yesus ini? Kenapa dia bisa? Akhirnya ternyata rasa iri hati itu menjadi semakin besar dan akhirnya terjadilah peristiwa yang menyakitkan. Namun Bapak Ibu, di balik itu semua, kita juga mau melihat bahwa di sini karena iri hati tetapi Allah tetap menyertai dia. Karena sebenarnya mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu pada saat ini adalah agar kita jangan memiliki rasa iri hati. Karena ketika rasa iri hati itu ada di dalam kehidupan kita, itu bukan membawa dampak yang baik, tetapi iri hati itu malah membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau misalkan ada rekan kita melihat rekan kita di kantor punya kehebatan, punya karakter diri yang baik, itu tentu menjadi baik kalau kita melihat kemampuan orang, kesuksesan orang itu dari kacamata motivasi. Itu akan membangun diri kita. Karena itu seolah-olah sebagai sebuah pecutan atas semangat kita untuk menjadikan diri kita lebih maju. Jadi ketika kita melihat kemampuan orang, kita bisa berpikir, wah hebat ya dia, saya mau nih untuk melakukannya. Saya juga mau seperti dia. Itu kalau melalui kacamata yang dengan motivasi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat kehebatan orang, melihat kemampuan orang gitu ya, hanya dengan kacamata iri hati, maka Bapak Ibu, waktu kita hanya akan habis untuk memikirkan kelebihan orang dan kita terus melihat kelemahan dalam diri kita. Kalau kita melihat dengan kacamata iri hati, itu tidak akan membangun, tetapi malah menghancurkan diri kita sendiri. Selain menghancurkan diri kita sendiri, dan di dalam Alkitab kita juga melihat bagaimana iri hati itu dapat mengancam kehidupan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam pagi hari ini kita mau diingatkan agar kita jangan iri hati, agar kita jangan mengikuti nafsu kita untuk terus menjadi iri hati. Tetapi kita mau belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah hal yang baik. Segala sesuatu yang terjadi itu harus menjadi hal yang membangun di dalam diri kita, bukan malah menjadi hal yang menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita pada saat ini mau bersama-sama belajar untuk jangan iri hati, tapi tetap melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Meskipun ada orang lain yang memiliki kemampuan, percayalah, kita pun dengan berusaha dan dengan ketekunan dan berdoa kepada Tuhan, kita juga bisa mendapatkan keberhasilan di dalam proses dan kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kesempatan yang boleh kami dapat dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, bila mungkin ada hal-hal yang belum dapat kami dapatkan dalam hidup ini, ada hal-hal yang mungkin membuat kami merasa ada kekurangan, tetapi kiranya Tuhan itu semua mau kami serahkan kepada-Mu saja. Karena kami mau Tuhan hidup dibentuk oleh Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang iri hati,
Karena kami tahu Tuhan, iri hati hanya membawa dampak buruk dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kiranya mampukan kami agar dapat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menekankan kasih kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga saat ini mau melanjutkan aktivitas kami kembali. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas yang akan terjadi dalam hidup kami pada satu hari ini. Agar kiranya seluruh aktivitas kami ini mau kami langsungkan hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Mau kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita semua.